warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun budaya Sunda Wilujeng Pang Sareng Abdi Panalpiai di channel YouTube Rifan Alpia. Oke, dina dinten enak abdi hoyong ngabahas perkawis kecap sulur atanapi pronomina dina bahasa Indonesia. Tapi saat can lebet kena videona tong hilap di like heula sareng tong hilap di subscribe heula dihurungkeun loncengna supados aya notifikasi ti abdi pami abdi ngadamel video enggal. Tadina videona abdi bade ngangge bahasa Indonesia seperti biasa supados sadayana ngartos supados sadayana terang di Sunda teh aya oge nu namina kecap sulur atanapi pronomina. Oke, langsung we kana videona. A few moments later. Nah, jadi di dalam bahasa Sunda juga ada yang namanya pronomina. Nah, pronomina itu kan memang macam-macam ya, sama kayak di bahasa Indonesia. Tapi di sini itu disebutnya kecap sulur gitu atau kata ganti. Sama-sama aja pokoknya mah, tapi sebutnya kecap sulur. Nah, di dalam kata ganti atau kecap sulur itu ada yang namanya kata ganti kepemilikan. Nah, kita bakalan bahas dulu kata ganti kepemilikan untuk orang tapi untuk diri sendiri. Contohnya kayak itu bapak saya, itu ibu saya, itu ibu kamu, itu bapak kamu. Nah, jadi di dalam kepemilikan diri sendiri dan kepemilikan orang lain, itu kata bahasa Sunda biasanya menggunakan pun dan tuang. Nah, kalaupun untuk kepemilikan diri sendiri, kalau tuang untuk kepemilikan orang lain. Tapi konteksnya itu buat mengganti orang. Kayak bapak saya itu kan orang, ibu itu kan orang, ibu kamu, ibu saya. Nah, oke, singkatnya mungkin kalian bisa cari materi tentang kecap sulur ini di website tertentu. Cuman aku nggak bisa jelasin lebih dalam, soalnya aku juga nggak begitu ahli untuk penjelasan kecap sulurnya. Tapi kita bakalan fokus ke pun sama tuangnya ya. Nah, pun sama tuang itu memang jarang banget digunain di zaman sekarang ya, soalnya itu tuh kayak bahasa yang udah mau kehapus gitu. Nah, yang pertama itu ada bapak saya. Bapak saya itu disebutnya itu pun bapak. Nah, kalau bapak kamu itu disebutnya tuang rama. Nah, kadang kita di sini tuh kayak, ih kok pun bapak sih, kenapa nggak pun rama? Kan kayak kasar ya. Kok pun bapak sih kenapa nggak pun rama gitu, kok kayak kasar. Kadang saya juga suka lihat status orang, status Facebook atau di status WA itu suka ada yang bilang tah iya pun rama teh. Nah, itu tuh salah, seharusnya tah iya pun bapak teh. Nah gitu, jadi jangan merasa kasar karena memang sudah dari sana aturannya. Jadi pun bapak dah sama tuang rama gitu. Contoh dalam kalimatnya itu kayak gini, dupi tuang rama aya. Nah, biasanya kayak gitu. Kalau misalnya nanyain pak kalian itu ada atau enggak di rumah, biasanya kayak gitu. Biasanya dupi tuang rama aya di bumi. Nah, terus kalau misalnya kita mau menjawab bapak, misalnya bapak kita tuh lagi pergi ke suatu tempat. Nah, kita itu jawabnya kayak gini, oh pun bapak mah angkat ke Bandung tadi enjing-enjing. Nah gitu, itu dalam tataran sopan ya. Kalau misalnya kayak loma kayak biasa mah biasanya kayak gini, oh si bapak mah angkat. Nah, biasanya gitu. Kalau misalnya untuk ke orang tua biasanya oh pun bapak mah angkat ke Bandung tadi. Nah, biasanya kayak gitu. Tapi memang penggunaan kata pun sama tuang ini memang sudah jarang ya, kecuali kalau misalnya sama sepuh-sepuh yang udah sepuh banget biasanya gitu. Kalau untuk ibu-ibu gaul zaman sekarang mah jarang banget ya ngegunain pun sama tuang. Mungkin kita juga udah jarang denger banget ada yang bertanya, dupi tuang rama aya. Oh iya teh tuang rama jarang banget ya, paling kita dengernya itu oh iya bapak teh. Nah, biasanya kayak gitu kan. Nah, terus yang kedua itu ada kata ganti untuk ibu saya dan ibu kamu. Nah, kata ganti ini sama aja pakai pun sama tuang. Nah, kalau misalnya untuk ibu saya itu pakainya pun biang. Nah, kalau misalnya untuk ibu kamu itu pakainya tuang ibu. Kok kayak kasar gitu kan, biang itu kan lemes, tapi kok buat kita, kenapa nggak buat orang lain? Aku nggak tahu, itu udah aturannya dari sananya ya guys, jadi kalian tinggal mengikuti aja. Nah, jadi kalau misalnya untuk, ingat ya, kalau misalnya untuk untuk kita itu biang, pun biang. Kalau untuk orang lain itu tuang ibu. Contohnya itu dari tuang ibu aya di bumi, oh pun biang mah nuju damel. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi tuang ibu itu menanyakan untuk orang lain, pun itu untuk diri sendiri, ibu saya. Jadi pun biang gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada pun adik sama tuang rai. Nah,
kita itu suka salah ya, aku sendiri juga suka salah. Jadi sebenarnya adi itu halus untuk diri kita sendiri. Nah kalau rai itu halus untuk orang lain. Kadang saya juga suka bilang suka salah gitu. Saya suka bilang iya rai abi, nah itu tuh salah. Seharusnya iya teh pun adi ya nah gitu. Kalau untuk orang lain, ke orang lain itu pakai tuang rai. Sama aja sih, contohnya kayak yang tadi pokoknya kalau untuk orang lain itu tuang rai, kalau untuk kita itu pun adi. Contohnya kayak gimana? Contohnya, ai tuang rai sekolah di mana? Nah, terus kata kamu jawab, oh pun adi mah sekolahnya di SDN negeri naon misalnya teh. Nah gitu, jadi pun adi tuang rai gitu ya. Pun adi untuk adik kita, tuang rai untuk bertanya adik orang lain. Oke? Ngerti lah ya. Pokoknya adi itu nggak kasar untuk diri kita sendiri, tapi kalau untuk bertanya ke orang lain lebih baik kita pakai kata rai aja. Tapi sekarang itu udah jarang banget ya, dan suka ada yang kebalik-balik karena perasaan itu tuh kayak kasar gitu. Kalau misalnya kita lagi ngobrol terus kita mau ngomongin adik kita itu kadang mau bilang adi itu kasar kan, jadi kita suka bilang rai abdi, padahal itu salah. Bukan salah sih, kurang tepat ya, lebih tepatnya kurang tepat gitu. Jadi itu sudah menjadi kesalahan yang sudah ada di masyarakat, jadi memang susah dirubah. Tapi itu nggak salah, cuma kurang tepat aja. Nah terus yang keempat itu ada pun lancek sama tuang raka. Nah pun lancek sama tuang raka, kalau misalnya kita kan ngomong eta lancek urang ciga kasar kan, eta pun lancek ciga kasar kan, tapi sebenarnya itu tuh lemes. Jadi pun lancek itu udah halus banget buat tunjukin bahwa itu tuh kakak saya, mau perempuan atau laki-laki gitu. Jadi itu kakak saya, itu pun lancek teh. Nah yang pun lancek juga digunain buat bilang bahwa itu suami saya gitu. Jadi kalau untuk suami sama kakak itu biasanya bilangnya itu pun lancek teh gitu. Kalau untuk ke orang lain atau untuk ke kamu, misalnya itu kakak kamu, itu suami kamu, itu bilangnya tuang raka. Nah kita juga kan suka salah ya antara rai sama raka, itu memang suka salah. Kadang kita menyebut diri sendiri, untuk diri sendiri tuh itu raka abi. Nah itu tuh salah, enggak salah sih, maksudnya tuh kurang tepat gitu loh. Jadi bukan salah tapi kurang tepat. Nah kan aku juga suka bilang itu raka abi, iya rai abi gitu. Nah sehalusnya, bagusnya itu pun lancet, iya pun adi gitu. Nah jadi lebih tepat lagi gitu penggunaan bahasa Sunda. Aku juga memang sering salah ya, aku tuh nggak memungkirinya, karena aku juga baru tahu materi ini dari orang tua aku gitu, baru dikasih tahu. Soalnya aku memang cari-cari materinya kan, sumbernya dari beberapa sumber, ada dari orang tua, ada dari guru, ada dari internet gitu. Nah aku juga ini dapatnya dari orang tua aku, soalnya dari internet itu susah banget. Nah aku sampai kayak kaget, kok pak ke lancet kan kasar katanya saya, tapi katanya itu lemes gitu. Kalau untuk diri sendiri halus gitu, tapi kalau yang lain itu bagusnya itu bilangnya tuang raka gitu. Nah tadi kan pun lancet itu bisa digunakan untuk suami saya atau kakak saya gitu, jadi sama aja. Jadi bahasanya memang pun lancet gitu, untuk bahasa yang halus banget. Tapi kalau kita mah biasa aja, nah iya caroge teh lah biasanya kan gitu kan. Bebek teh biasanya kan gitu. Nah terus ada lagi pun bojo. Nah itu tuh menunjukkan untuk istri saya. Bojo itu kan istri, jadi pun itu menunjukkan punya saya. Jadi pun bojo itu maksudnya istri saya. Nah kalau untuk istri orang lain itu biasanya disebut tuang rai. Kok tuang rai sih, aku juga nggak ngerti. Sama kayak tadi kasus pun lancet, tuang rai itu buat istri juga. Jadi tuang rai sama untuk ke adik kita ya. Jadi memang di dalam bahasa Sunda itu kalau untuk misalnya menanyakan istri kamu di mana atau istri kamu siapa, itu biasanya nanyain tuang rai teh di mana, tuang rai teh linggihnya di mana, tuang rai teh asalnya di mana. Nah biasanya kayak gitu. Jadi kalau untuk istri kamu itu pakainya tuang rai, kalau untuk istri saya itu pakainya pun bojo gitu. Memang seperti itu aturannya, jadi bukan tuang bojo ya, tapi tuang rai gitu.
Nah terus ada juga nih yang terakhir, pun incu sama tuang putu. Nah incu ini maksudnya itu cucu, jadi pun incu itu cucu saya, tuang putu itu cucu kamu gitu. Nah jadi penggunaan pun sama tuang ini pokoknya pun itu untuk saya, tuang itu untuk ke orang lain gitu, atau untuk ke kamu, untuk orang lain. Tapi itu dalam kepemilikan orang ya, kata ganti kepemilikan orang. Jadi kata ganti kepemilikan orang itu maksudnya itu bapak saya, kakek saya, nenek saya, paman saya, bibi saya. Pokoknya lebih jelasnya kalian bisa cari-cari lagi. Kalau masih penasaran kalian bisa tanya-tanya lagi. Soalnya aku tuh cuma nyampein dikit-dikit aja, aku juga baru tahu materi ini, aku juga baru tahu kalau misalnya pun bapak itu halus. Aku juga baru tahu gitu, kirain yang halus itu pun rama, ternyata enggak, pun bapak gitu loh. Ternyata pun bapak itu halus untuk kita sendiri gitu, tapi tuang rama untuk orang lain. Aku juga baru tahu. Jadi aku tuh mau sharing karena ini tuh sesuatu yang baru aja gitu buat aku, sama biar kalian juga tahu, terus biar kesimpan juga di media sosial. Jadi bahasa Sunda nggak akan hilang dimakan zaman gitu. Good job. Oke, itu aja Baraya Sunda. Makasih banget yang udah nonton, makasih banget yang udah setia di channel aku. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Oke, iya, insya Allah ya untuk program kedepannya di channel YouTube aku. Jadi aku tuh mau ngangkat cerita-cerita dalam bahasa Sunda yang horornya. Jadi kalian kalau misalnya punya cerita horor, kalian bisa kirimin cerita kalian di email yang ada di deskripsi box. Jadi kalian, tapi khususnya yang bahasa Sunda ya, soalnya aku lagi cari ceritanya bahasa Sunda. Nanti aku bacain di sini di channel aku. Pokoknya kalian harus tetap stay di channel aku, jangan kemana-mana. Kita bakalan sharing bareng tentang bahasa Sunda. Kalian juga boleh sharing di bawah, misalnya kalau aku salah, teh nah ada di sini mah misalnya pun lancip itu apa, bapak itu apa gitu. Kalian boleh sharing-sharing, boleh banget di bawah, kita diskusi bareng-bareng. Jadi kita tetap melestarikan bahasa kita sendiri gitu loh. Selain kita bisa bahasa orang lain, dan juga tetap melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah masing-masing kalian juga harus tetap dilestarikan gitu. Jangan sampai kalian sendiri nggak bisa pakai bahasa daerah kalian sendiri gitu. Oke, terima kasih, hatur nuhun. Mugi arurang tiasa petepang di dina sanes waktos, sareng mugi arurang di kepasihan kesehatan, sareng di pasihan kakiatan dina mayunan pandemi anu terus berjalan gitu. Mudah-mudahan arurang sadayana dilancarkeun dina sagala urusan, dina rezekina, pokona arurang sadayana bareng-bareng arurangnya mudah-mudahan cing enggal diangkat gitu virus-virusna. Oke, hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.